Bagaimana kita menyikapi ini? Pertama adalah mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di sekitar kita. Pertama-tama mari kita melirik ke kanan, ke kiri terhadap tetangga kita. Walaupun saya tahu bahwa sebagai seorang muslim yang taat atau memahami agamanya tidak akan pernah mengungkapkan kekurangan-kurangnya, apalagi secara terbuka, ya, meminta-minta untuk kepentingan kehidupannya. ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatuli fi ibadi watuli jannati. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai takwa. Takwa artinya kita melaksanakan yang disuruh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan perintah Allah. Jadi sekalian, suasana Ramadan ini pun kita tetap di dalam tugas pokok kita sebagai orang yang muttaqin, dan tetap memelihara stamina kita di dalam melaksanakan ibadah. Pada kesempatan ini kita sama paham bahwa situasi COVID-19 ini punya pengaruh yang luar biasa. Saya dalam usia sudah seumur ini baru ini mengalami, di mana kita kehilangan sebagian kebebasan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas kita untuk melaksanakan pekerjaan kita, mencari nafkah kita. Namun kembali bahwa kita sebagai seorang muslim tetap melihatnya sebagai bahwa apapun yang diberikan Allah SWT itu harus kita terima dengan sabar dan dengan tawaduk, dan juga artinya penuh dengan kesadaran bahwa sebetulnya itu ada hikmah di belakang itu semua. Jadi sekalian, salah satu dampak yang kita lihat adalah pada sekarang bahwa ketimpangan sosial itu terjadi di semua pihak. Bahkan hal-hal yang dialami, hal yang negatif akibat ekonomi dari penyakit ini adalah bahwa hampir semua lapisan masyarakat mengalami pukulan di dalam bisnis mereka, di dalam usaha mereka. Karena itu sekalian, salah satu modal yang harus kita miliki adalah kesetiakawanan sosial. Jadi saya sekalian, persatuan dan kesatuan umat itu penting untuk kita laksanakan, termasuk juga kita sebagai bangsa. Dengan modal ini insya Allah hal-hal yang kita sudah memahami beberapa hal, antara misalnya bahwa beberapa rumah ibadah, khususnya masjid di Jakarta, ada 5.000 masjid, 6.000 musola, dan sekian ratus ribu para guru mengaji, para ustadz kita yang hidupnya sangat terkait dengan kehidupan masjid dan musola tersebut. Bahkan ada yang di rumah-rumah untuk memberikan pengajian, pendidikan bagi anak-anak kita. Dan sekalian, bagaimana kita menyikapi ini? Pertama adalah mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di sekitar kita. Pertama-tama mari kita melirik ke kanan, ke kiri terhadap tetangga kita. Walaupun saya tahu bahwa sebagai seorang muslim yang taat atau memahami agamanya tidak akan pernah mengungkapkan kekurangan-kurangnya, apalagi secara terbuka,
ya meminta-minta untuk kepentingan kehidupannya. Tapi kembali bahwa kesadaran ini penting buat kita. Jadi sekalian, insya Allah kalau kesadaran ini bisa kita tingkatkan, maka masalah-masalah ini akan bisa kita selesaikan mulai dari lapisan yang paling bawah. Mari kita lihat tetangga kita. Mari kita tanyakan saudara-saudara kita. Mari kita tanyakan sahabat-sahabat kita, kondisi dan sebagainya. Dan apabila ada hal yang menimpa mereka dalam keadaan negatif, maka kewajiban kita lah untuk memberikan bantuan, memberikan respon yang positif untuk dapat memberikan dukungan terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita. Saya pikir yang penting kita lakukan, dan khusus untuk di masjid ini, kita menyadari bahwa kita patuh, kita melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh gubernur, oleh pemerintah untuk melakukan, menunda kegiatan-kegiatan, kemudian juga menonaktifkan beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita laksanakan, terutama di pelaksanaan ibadah, sholat berjamaah dan sebagainya. Namun sekali lagi bahwa yang perlu kita tingkatkan adalah semangat berbagi, semangat untuk saling memperhatikan, semangat untuk melihat lingkungan hidupnya, lingkungan sekitarnya, untuk selalu memperhatikan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, antara lain memberikan dukungan, bantuan terhadap orang yang kurang mampu di sekitar kita. Dan untuk masjid ini kami tetap memberikan kesempatan untuk melaksanakan, mendistribusikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan daripada kaum fakir miskin, orang duafa yang memang memerlukan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa mari kita menggunakan, memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, khususnya RT, RW kita bantu. Kemudian juga masjid ya. Masjid insya Allah satu lembaga yang sudah teruji untuk bisa melaksanakan amanah-amanah bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian dari kami, sekali lagi bahwa mari kita tetap pada jalan yang lurus, dan seperti aku tadi, hai jiwa yang tenang dan tentram, kembalilah kepadaku, kata Allah, dalam keadaan meridoi dan ridoi, dan masuklah ke dalam kelompokku, dan masuklah ke dalam surgaku. Tetap merupakan arahan kita. Betapapun kita harus yakin bahwa kita ingin masuk surga dan berusaha, apalagi pada bulan Ramadan ini. Maka perhatian kita, kesalehan sosial yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang berlipat ganda. Saya pikir ini aja yang perlu saya sampaikan. Selagi mari kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan itu bersama keluarga. Tetap kita tingkatkan keimanan kita, dan kita laksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dengan teratur. Jangan mentang-mentang di rumah lalu kita seenaknya saja, tapi alangkah bagusnya bahwa setiap sholat dilakukan pada tepat waktu, dan rumah itu kita hiasi dengan membaca Al-Quran. Dan saya pikir sudah beredar pendapat bahwa dari berbagai kalangan, dengan membaca Quran, insya Allah kita memiliki imunitas yang tinggi, dan insya Allah penyakit yang sekarang beredar ini akan dapat diatasi dengan kekuatan iman, kekuatan imunitas tubuh kita karena kita membaca Al-Quran. Sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan, informasikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما